Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Burdah bait ke 16. Burdah bait ke 16. ملي براد جماح من غوايتها كما يراد جماح الخيل باللجم ملي برد جماح من غوايتها. Ini masih pasal 2 At-Tahdhir min hawan nafas. Mandi biraddi jimah, siapakah yang bisa menolak untukku jimahin min ghawayatiha, kenakalan kesesatan nafsu. Jimah itu tidak menurut, nakal, bandel. Ghawayah, kesesatan. Siapa yang bisa menolong aku untuk melawan kesesatan nafsuku? Gitulah kira-kira maknanya. Kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi, sebagaimana ditolak kenakalan kuda bil lujum, dengan kekang. Lujum jam'u lijam, kekang kuda itu. Artinya nafsu diibaratkan kuda yang nakal. Cara untuk menundukkan kuda ya pakai tali kekang. Kekang dengan kuat. Siapa yang bisa? Enggak ada, diri kita sendiri. Allah. Enggak ada ya. Jadi siapa yang ingin berhasil melawan hawa nafsunya, caranya ya dirinya sendiri bangkit. Paling yang bisa diusahakan itu yang menguatkan nafsu apa, itu dikurangi. Tapi kalau pengekangan itu nggak bisa ya, harus diri kita sendiri dan nggak ada istirahatnya. Seumur hidup nafsu ammarah bisu. Naam, kalau sudah naik ke nafsu mutmainnah memang beda. Ini cerita yang ini aja lah, yang mayoritas manusia. Gak ada. Ini panjang pembahasan ya. Sebetulnya kalau diringkas pendek sekali tentang At-Tahdhir min hawan nafas. Ringkasnya yang dimaksud oleh ulama ahli tarbiyah, ulama tasawuf, termasuk Al-Imamul Busiri ini, nafsu itu harus dilawan. Cara melawan nafsu itu dengan pengekangan, mujahadah kalau bahasa kitabnya, sampai si nafsu naik ke nafsu mutmainnah. Udah gitu aja. Lalu apa yang dimaksud di kitab-kitab seperti di Zubad, di kathratis sholati wa ta'ati, siapa-siapa yang banyak sholat sunnah, banyak ibadah ta'at, wa tarki malin nafsi min syahawati, setiap ingin sesuatu ditahan. Itu katanya nanti bisa membuat dia mampu untuk mengendalikan nafsu. Nah, tapi nafsunya tetap itu. Jadi yang bisa kita cari itu apa ya? Kayak gini. Biasanya saya dalam keadaan sangat mengantuk, nggak jadi tahajud, apalagi musim dingin. Itu tahu-tahu bisa gitu. Tahu-tahu ada keinginan untuk melawan. Itu bisa kali itu. Ba'if. Ada ba'if
seperti ada sesuatu yang mendorong kita untuk melawan nafsu. Kalau itu bisa dicari. Cara nyarinya ya, kalau bahasa saya memperbanyak malaikat. Caranya memperbanyak malaikat datangnya dengan ibadah, apa saja sudah. Itu nanti malaikat kan ada lamah tuh, ada bisikan, membisik ke hati kita. Para malaikat berbisik di hati kita. Itu aja yang bisa dicari itu. Semakin banyak lammatul malak, semakin banyak bisikan malaikat yang mengelilingi kita, yang kita hadirkan. Cara menghadirkan malaikat sudah saya katakan tadi dengan ibadah apa saja. Nah, semakin mudah kita melawan hawa nafsu. Kalau itu bisa, ya. Apalagi kalau Allahumma ja'alna minhum, ya, kita bisa mendapat bisikan yang lamah rabbaniyah atau khatir rabbani, yang langsung dari Allah, bimana ilham, ya. Kalau khatir rabbani itu gampangannya ilham lah. Bisa dapat itu, ya lebih bisa menguasai nafsu lagi. Nah, para aulia itu, apakah nafsu beliau itu mati? Enggak, ya, nafsunya tetap ada. Zatnya si nafsu tetap ada. Hanya karena beliau itu selalu dikelilingi hatinya dengan lammatul malak, dengan lamah rabbaniyah atau khatir rabbani, dikelilingi dengan ilham-ilham dari Allah Azza wa Jalla. Tidak terhitung jumlah malaikat yang mengelilingi hati para wali itu. Itu makna ilal hifdz, yaitu makanya jadi mahfud itu karena itu yang terjadi. Tapi nafsunya bukan diadamkan oleh Allah Ta'ala, kemudian Allah menciptakan lagi dari nur gitu, kayak malaikat gitu, ya enggak. Tetap nafsu kayak kita gitu. Hanya beliau itu selalu fi hifdzillah, dijaga oleh Allah Ta'ala. Itu berarti nafsu harus disiasati. Iya, betul itu. Enggak beda para pedagang lah, bersiasat supaya dagangannya langgeng. Gimana caranya perdagangan saya ini langgeng sampai saya mati, bahkan sampai 7 turunan gitu. Siasatnya bagaimana? Sama, nafsu juga harus disiasati. Nah, mensiasati hawa nafsu itu salah satu bentuk mujahadah. Mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Sebaik-baiknya cara mensiasati hawa nafsu, baca Bidayatul Hidayah dan Ihya Ulumuddin serta Kutubul Imam Al-Haddad, Kutubul Imam Sya'rani dan lain-lain dari ulama-ulama sufiyah. Itu nanti diajari kita itu. Caranya gini, terutama Ihya itu luar biasa, Ihya sama Bidayah. Ajib itu Imam Ghazali itu. Sebab beliau menyampaikan tata cara melawan hawa nafsu itu melalui tajribah diri beliau sendiri. Imam Ghazali itu kan bukan, apa bahasanya kiai-kiai itu, bukan wali tiban, ya. Bukan tahu-tahu ujuk-ujuk jadi wali dari bayi gitu kan, enggak kan. Tahapannya beliau tetap dari nafsu amarah, beliau lawan sampai lawamah, beliau lawan lagi sampai mutmainnah, dan macam-macamnya perjalanan itu yang jadi ihya itu. Jadi kalau Anda ingin tahu, ihya itu hasil perjalanan nafsu dari Al-Imam Al-Ghazali mulai tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas. Atau boleh juga dibilang ihya itu hasil perjalanan liku-liku yang dialami oleh ruh Al-Imam Al-Ghazali mulai beliau menjadi talibul ilm sampai menjadi arif billah. Nafa'anillah wa iyyakum bi asrarih wa asrari amthalih min al-awliya'i was salihin. Di dalam keberhasilan beliau itu
melawan hawa nafsu mereka. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.